Pada acara refleksi akhir tahun Partai Gerindra 31 Desember 2021 lalu yang digelar di Wisma Garuda, Jakarta Timur, Penasehat Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, menyinggung soal masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang akan berakhir 2022 mendatang. Mengutip yang dilansir berbagai media online, M. Taufik menyebut ada 3 sosok yang menjadi kandidat kuat untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta, yakni Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmi Diani, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, dan Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia. Ketiganya sebagai sosok yang potensial pimpin Jakarta. Ia menilai calon pemimpin muda bisa menjadi alternatif terbaik sebagai calon Gubernur DKI Jakarta selanjutnya. Menurut saya mumpuni karena kedepannya itu yang muda-muda. Itu dari sudut pandang saya. Mungkin nanti ada tokoh-tokoh lain yang akan muncul, ungkap M. Taufik. Meski demikian, M. Taufik juga menilai Anies masih menjadi kandidat kuat sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode berikutnya. Ia menyinggung bahwa untuk mencalonkan diri sebagai presiden, Anies Baswedan masih punya banyak rintangan. Bagi M. Taufik, jika Anies maju sebagai calon presiden, masih membutuhkan dukungan dari partai politik atau koalisi partai yang harus memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau yang disebut presidensial threshold. Saya kira Anies juga masuk dalam kategori calon pemimpin DKI. Presiden perlu kendaraan, kalau DKI dia aman, katanya. Anies Baswedan masih jauh di belakang petinggi partai yang bakal nyalon. Diakui M. Taufik, elektabilitas Anies terbilang tinggi, tapi untuk calon presiden harus diusung parpol yang memenuhi presidensial threshold. Kalau pimpinan partai sudah di depan, Anies masih di belakang. Kalau mau ke depan, ada yang harus ditempuh terlebih dahulu, yakni partai politik, ujarnya. Pernyataan M. Taufik ini kemudian ditulis oleh salah satu media online dengan judul "Minta Anies nggak nyapres, Gerindra kalau mau aman nyalon lagi jadi gubernur". Dari situlah politisi Partai Demokrat Taufik Rendusara menyarankan agar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai gubernur saja. Gimana kalau Pak Prabowo nyalon aja jadi gubernur? Kata Taufik Rendusara melalui akun Twitter pribadinya pada Senin 3 Januari 2022. Kali aja bisa ngerasain menang jadi calon, iya nggak sih? Tambahnya dengan emotikon tertawa yang dikutip dari terkini.id. Jika melihat hasil rilis Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC), nama Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersaing ketat sebagai figur calon presiden yang berpeluang bertarung dalam pemilihan presiden 2024. Dalam simulasi survei semi terbuka, dari 43 figur sebagai calon presiden, nama Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo masih bersaing di atas dengan perolehan suara imbang. Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu berimbang. Pak Prabowo memperoleh 19,7%, Pak Ganjar 19,2%. Kata Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas dalam paparannya secara daring pada 28 Desember 2021 lalu. Sementara di urutan selanjutnya ada nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dengan perolehan elektabilitas 13,4%.
Anies Baswedan masih jauh di bawah Ganjar Pranowo, kurang lebih 5%. Nah, bagaimana kalau Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dipasangkan sebagai Capres dan Cawapres 2024? Simulasi skema pasangan ini dianggap duet terkuat untuk Pilpres 2024 mendatang. Simulasi pasangan Capres-Cawapres itu dibuat Politika Research and Consulting atau PRC yang bekerja sama dengan Parameter Politik Indonesia (PPI). Namun Partai Gerindra sendiri belum memutuskan sosok Cawapres untuk Prabowo. Waketum Gerindra Habibur Rahman menjelaskan, soal calon wakil pendamping Prabowo belum bisa berandai-andai. Yang penting bagi Gerindra, Prabowo maju sebagai Capres 2024. Mengutip yang diposting Detik News, Habibur Rahman menyebut nama Anies Baswedan sebagai opsi Cawapres belum pernah dibahas di internal partai. Dia menuturkan sulit berkomentar soal peluang Anies Baswedan digait oleh partai berlambang burung Garuda itu. Meski begitu, dia meyakini skema paslon akan diputuskan menjelang digelarnya Pilpres 2024. Dalam mengusung Cawapres, dia menuturkan bahwa Gerindra masih membaca situasi terkait komposisi koalisi yang nantinya akan dibentuk. Habibur Rahman yakin semua pasangan Capres-Cawapres baru akan fix di masa injury time jelang pendaftaran. Hampir semua parpol tidak punya suara yang cukup untuk daftar sendiri. Jadi semua akan tergantung di koalisi nanti. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.